Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Guru Iril Kapten Badai, channel yang membahas seputar dunia pendidikan, keluarga, dan hiburan. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang kurikulum merdeka, landasan sosiologis terbentuknya kurikulum merdeka. Walaupun sudah berganti Menteri Pendidikan, tetapi kurikulum merdeka masih digunakan dan disempurnakan dengan konsep mindful learning. Untuk itu, kita masih perlu membahas tentang landasan-landasan tersusunnya kurikulum merdeka. Sebelum kita lanjut, rekan-rekan semuanya, silahkan klik like dan subscribe channel ini dan berikan komentar Anda untuk memberikan kritik saran dan masukan terkait perkembangan channel ini. Oke. Terdapat tiga pertimbangan sosiologis utama, yaitu terkait revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Kemudian yang kedua, dinamika global dan yang terakhir, keragaman sosial masyarakat Indonesia. Inilah tiga hal mendasar yang kaitannya dengan sosiologis masyarakat terbentuknya kurikulum merdeka. Oke, kita bahas yang pertama, revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Teknologi digital menjadi motor penggerak utama dari lahirnya revolusi industri 4.0 dan gagasan masyarakat 5.0, di mana berbagai produk-produk teknologi digital dan variasinya telah mengubah tatanan sosial masyarakat. Perubahannya drastis hingga mengakibatkan disrupsi pada berbagai lini kehidupan manusia. Era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 membutuhkan lingkungan belajar yang terhubung dan canggih yang menginspirasi imajinasi, memicu kreativitas, dan memotivasi peserta didik untuk menangani konten secara mandiri. Rekan-rekan semuanya, pendidik dimanapun berada, inilah yang menjadi dasar pertama dari terbentuknya kurikulum merdeka. Karena teknologi dan masyarakat kita terus berkembang, jadi di dunia pendidikan pun harus ikut berkembang. Karena jika tidak, maka tidak ada yang akan menjadi filter bagi peserta didik atau masyarakat kita terkait dengan teknologi. Hal ini bisa rekan-rekan baca pada buku kajian akademik kurikulum merdeka yang diterbitkan oleh Kemdikbud ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kedua, landasan sosiologis yang kedua yaitu dinamika global. Kurikulum hendaknya menekankan pembelajaran yang ekologis, interkultural, dan interdisiplin untuk transformasi sosial yang lebih adil dan masa depan yang berkelanjutan. Idealnya, isu-isu yang mencuat dalam konteks internasional tersebut perlu dipertimbangkan sebagai hal penting dalam menyusun kurikulum baru. Dalam hal ini, kurikulum merdeka merancang penyiapan peserta didik sebagai warga dunia. Jadi, kurikulum merdeka mendasarkan bahwa Indonesia ini terlalu kecil untuk kita sendiri. Maka pendidikan itu harus mendunia. Indonesia yang mendunia dan dunia yang kita masukkan ke dalam lingkup pendidikan Indonesia tanpa mengubah adab-adab ketimuran kita. Ini dia yang termasuk ke dalam dinamika global. Bangsa kita besar, tetapi masih terlalu kecil di dunia ini. Jadi perlu pengembangan yang interdisiplin dan interkultural sehingga bangsa kita, pendidikan kita menjadi berkembang. Yang ketiga, keragaman sosial masyarakat Indonesia. Keragaman tersebut merupakan kekayaan yang potensial, mendorong tercapainya impian menjadi bangsa Indonesia yang maju, sejahtera, dan hidup harmonis antar elemen bangsa. Keragaman masyarakat Indonesia juga dapat dilihat dari kondisi tingkat perkembangannya. Walaupun sekarang berada di era digital, daerah tertentu khususnya masyarakat adat dan terpencil masih menunjukkan pola perilaku masyarakat berburu. Muatan kurikulum terkait karakter, nilai-nilai, etos kerja, berpikir ilmiah dan akal sehat perlu ditekankan. Hal ini juga menekankan pentingnya desain fleksibilitas dalam penerapan pembelajaran agar peserta didik mempelajari hal yang relevan terjadi di lingkungan sekitarnya dengan tetap mempromosikan perdamaian untuk isu SARA, kesetaraan gender, dan isu kontekstual lainnya. Kesimpulan dan pandangan masa depan, kurikulum merdeka lewat landasan sosiologis ini ingin menyongsong masa depan teknologi.
Kurikulum dituntut memberikan dasar pengetahuan, keterampilan, dan etika yang merespon realitas revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Kemudian berikutnya, pendidikan Indonesia lewat kurikulum merdeka ini bersiap untuk inovasi, pembelajaran yang dipersonalisasi dan serba mandiri, pembelajaran yang mudah diakses dan inklusif, pembelajaran berbasis masalah dan kolaboratif, dan pembelajaran seumur hidup yang digerakkan oleh siswa. Adapun kecakapan yang direkomendasikan mencakup tiga kelompok besar, yaitu kecakapan literasi fundamental, kompetensi, dan karakter. Ini yang menjadi landasan utama dari landasan sosiologisnya, kemudian keinginan masa depan yang ingin dicapai lewat kurikulum merdeka ini. Makanya tadi konsepnya itu pembelajaran yang bisa diakses atau inklusif, pembelajaran berbasis masalah, kolaboratif, ini masuk semua dalam kurikulum merdeka, apalagi ditekankan lewat pendidikan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya atas perhatiannya. Masa depan digital adalah teknologi yang mengubah dunia menjadi digital. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like dan subscribe dan tinggalkan komentar ya rekan-rekan semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.